Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang kematian Nabi Adam alaihissalam. Detik-detik terakhir dari kehidupan Bapak kita di muka bumi ini. Setelah sebelumnya hidup di dalam surga. Tapi karena sebuah dosa yang dilakukan bersama istrinya, keduanya pun diberi hukuman oleh Allah untuk tinggal di dunia yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Kenikmatannya tidak berlangsung lama. Kegembiraannya berganti dengan kesedihan. Allah menyebut kehidupan dunia ini zahratul hayatid dunya. Zahrah, bunga kehidupan dunia. Kenapa disebut bunga? Karena bunga tidak awet. Bunga tidak lama. Dia akan layu, kemudian kering, kemudian berterbangan di terpa angin. Ahibati fillah, disebutkan hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Musnad. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Katsir mengatakan isnadun sahihun ilaih, ay ila Ubay bin Ka'ab. Syaratnya sahih sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Waqala Al-Haythami berkata dalam Majma' Az-Zawaid, rawahu Abdullah bin Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ghaira Utay bin Dhamrah wa huwa thiqah. Disebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Selain Utay bin Dhamrah dan dia adalah thiqah. Maka hadis ini walaupun mauquf kepada Ubay bin Ka'ab, tapi memiliki hukum marfu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu ilahi. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan beliau yang masih hidup sampai sekarang. An Utay bin Dhamrah As-Sa'di qala ra'aitu syaikhan bil Madinah. Utay bin Dhamrah mengatakan, aku melihat seorang syekh, seorang yang sudah sepuh di kota Madinah. Ingat, Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi yang mencatat wahyu ilahi. Bahkan dia termasuk yang menghafal semua Al-Quran di masa Rasul SAW. Dan dia yang mempelajari bahasa Yahudi dalam belasan hari. Karena dia memiliki tugas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan surat-surat perjanjian atau surat apa saja yang datang dari orang-orang Yahudi, kemudian membalasnya atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Utay bin Dhamrah, aku melihat syekh di Madinah sedang berbicara. Fasa'altu anhu, aku bertanya, siapa nih dia nih yang lagi mengajar, yang lagi memberikan kajian? Faqalu hadza Ubay bin Ka'ab. Dia ni adalah Ubay bin Ka'ab. Faqal, ingat ada perbedaan antara Ubay bin Ka'ab dengan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar seorang tabi'in. Sedangkan Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi dari kalangan Ansar.
Ubay bin Ka'ab bukan mantan pendeta Yahudi. Ka'ab al-Ahbar, iya, dia mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Karena sebagian penulis biografi para ulama mencampur adukkan antara dua orang ini, sehingga mereka menyebutkan Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang pemuka Yahudi, pendeta Yahudi, padahal tidak. Dia sejak kecil, ketika umur 11 tahun kira-kira, telah menghafal 17 surat, dan dia kemudian dapat tugas untuk menghafal wahyu dan mencatat wahyu ilahi. Dan Ubay bin Ka'ab berkata, Inna Adam alaihi salam lamma hadarahul maut qala li bani. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam ketika kematian menjemput beliau sudah sakit, dan sakit yang berujung dengan kematian. Qala li bani, subhanallah, ketika orang sakit parah, ingin anak-anaknya berkumpul, berada di sekitarnya. Mungkin di situ dia hendak berpesan kepada anak-anaknya, dan juga peran penting untuk anak-anak agar menemani dan mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir dari kehidupan ini, agar bisa membimbing orang tuanya untuk mati husnul khatimah, agar mengatakan la ilaha illallah. Karena kita tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dan mungkin dia akan mendengar pesan-pesan dari orang tuanya. Qala li bani, Adam ketika itu berkata kepada anak-anaknya, Baniya inni ashtahi min thimaril jannah. Adam mengatakan, wahai anak-anakku, aku nih kok kepingin ya makan dari buah-buah surga. Umur Nabi Adam 960 tahun. Dia masih ingat dengan keindahan surga. Dia masih ingat dengan rasa buah di surga, yang tentunya tidak sama dengan buah yang ada di muka bumi ini. Sebagian buah kau makan, kau sakit perut. Sebagian buah kau makan, kau batuk. Sebagian buah kau makan, radang tenggorokan. Sebagian buah kau makan, mungkin kau jadi stroke, atau apa saja. Itu buah di dunia, dan itu sudah takdir ilahi. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, inni ashtahi min thimaril jannah. Aku kepingin ya makan buah-buah surga. Fadhahabu yatlubuna lahu. Anak-anaknya langsung pergi mencari buah surga. Dan ini sebuah pesan penting nih. Seorang anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Walaupun apa yang diminta oleh orang tuanya adalah sesuatu yang mustahil. Di mana mereka bisa mendapatkan buah surga sedangkan mereka berada di muka bumi. Tapi tugas seorang anak, tatkala orang tua menginginkan sesuatu, lakukan. Kerjakan. Kau berdaya upaya untuk mencarinya. Walaupun kau tahu, tapi orang tua mau melihat kau berusaha. Terkadang seorang anak dari awal sudah menvonis, memutuskan, membuat luka dalam hati orang tuanya. Mengatakan, aduh kayak gitu mah gak mungkin. Jangan minta yang macam-macam lah Bapak. Udahlah, kau mau minta apa yang ada di sini. Kadangkala seorang anak seperti itu kepada orang tuanya.
Kalau kau tahu kau tidak mampu menghadirkan, mempersembahkan apa yang diminta oleh orang tua, paling tidak orang tua melihat engkau berusaha. Dan jangan berkata di awal dari permintaan mereka, kau katakan nggak bisa. Kau katakan insya Allah, untukmu aku akan berdaya upaya. Dan itu seharusnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Karena kita mengetahui perintah Allah kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Pergi anaknya. Fastaqbalathumul malaika wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahumul fu'us wal masahi wal makatir. Berangkat nih. Mereka berjumpa, disambut oleh malaikat-malaikat dalam wujud manusia. Tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam. Mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dalam wujud manusia tentunya. Malaikat-malaikat itu membawa kafan, membawa minyak wangi, membawa cangkul, mungkin seperti timba atau skrup, bukan skrup ya. Kalau bahasa Jawanya itu serok tuh, untuk ambil tanah tuh. Mereka bawa itu, peralatan untuk menggali. Mereka bawa itu. Di sini kita lihat bahwasanya peralatan itu dari dulu sudah ada, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak seperti yang digambarkan bahwasanya manusia awal dari kera, kemudian tumbuh berkembang, lalu mereka membuat sesuatu dari batu ya. Ini zaman batu, kemudian zaman kayu, kemudian zaman apa lagi? Sekarang zamannya gadget kan. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas peralatan itu dibawa oleh malaikat. Ada kafan, ada parfum, ada cangkul, ada semacam timba yang mungkin terbuat dari apa, Allahu a'lam pada waktu itu. Kemudian ada juga serok yang untuk membuang tanah nanti. Faqalu lahum, malaikat-malaikat itu bertanya, ya bani Adam, ma turidun wa ma tatlubun aw ma turidun wa aina tadhhabun. Mereka bertanya kepada anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan? Kalian nyari apa? Kalian mau kemana? Qalu, mereka berkata, abuna marid, ayahanda kami sakit. Hadhihi hiyal hayatud dunya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Kau akan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya sakit. Bahkan sakit beliau berkepanjangan sampai 10 hari. Parah iya. Beliau demam, panas tubuhnya. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku'akan syadidan. Wahai Rasulullah SAW, kau sakitnya kok parah banget. Apakah ini karena kau akan mendapatkan pahala 2 kali? Kata Rasulullah SAW, inni u'aku'akan rajulaini minkum. Aku tuh sakit double seperti 2 orang dari kalian. Karena memang
Allah akan memberikan pahala double buat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi Adam sakit. Nabi kita Muhammad SAW sakit. Mereka orang-orang yang mulia. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama yang Allah perintahkan malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Pesan penting dari kisah ini, dari potongan atau penggalan kisah ini, bahwasanya orang sakit itu bukan berarti Allah nggak suka sama dia. Ketika kau sakit, bukan berarti Allah benci kepadamu. Lalu Allah bikin kau sakit. Sebagian orang tatkala tahu dirinya mengidap penyakit yang menakutkan, kanker, baru tahu dia langsung drops hidupnya. Gelap gulita dunia ini. Bahkan mungkin dia tidak bisa lagi melihat tangannya. Ketahuilah, penyakit itu bisa jadi cinta Allah kepadamu. Bahkan itu cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah menguji, kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala buat mereka. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang sahabat wanita, Ummu Sa'ib namanya. Dia sedang demam. Kemudian dia mencela dan mengutuk demam itu. Kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humur." Kau jangan cela tuh penyakitmu tuh. Dia itu menghapuskan dosa-dosa. Mengangkat derajat hamba. Anak-anak Nabi Adam mengatakan, "Abuna marid." Ayahanda kami marid, sakit. Fashtaha min thimaril jannah. Dan dia ingin buah dari buah-buah surga. Mereka berjumpa dengan malaikat yang mungkin malaikat bisa mendatangkannya. Tapi tidak mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat gerhana. Beliau hendak memetik anggur dari surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku bisa petik tadi itu, maka kalian akan memakannya sepanjang masa. Karena kita tahu surga itu adalah kehidupan yang abadi. Allah jemaah. Apa jawaban malaikat ketika mendengarkan ucapan anak-anak Adam? Qalu lahum irji'u faqad qudiya qada'u abikum. Kalian pulang sudah. Sudah datang tuh ketentuan buat ayahanda. Udah datang. Udah waktunya. Jadi nggak perlu lagi kalian mencari hal itu. Maka akhirnya mereka nggak jadi balik. Faja'u. Falamma ra'athum Hawa arafathum. Maka mereka datang menuju ke rumah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Hawa melihat mereka, maka Hawa langsung tahu kalau mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang hendak mencabut nyawa Nabi Adam dan menguburkannya. Faladat bi Adam. Maka dia datang memeluk Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam supaya memilih kehidupan dunia. Kenapa? Karena para nabi tidak dicabut nyawanya kecuali setelah mereka ditanya, kau mau mati atau masih mau hidup?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sakit, beliau masih sempat berceramah di masjid. Beliau duduk di atas mimbarnya menceritakan, inna abdan khayyarahullah, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah kasih pilihan, baina zahratil hayatid dunya, antara kehidupan dunia ini atau yang di sisi Allah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah. Nabi kita dikasih pilihan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun seperti itu. Maka Hawa berharap agar Adam tidak memilih kematian. Dan kita akan tahu bahwasanya ternyata Nabi Adam meninggal lebih dahulu daripada Hawa. Dan kalau kita melihat banyak nih, Allahu a'lam bishawab, ini sekedar fenomena yang kita lihat, bahwasanya memang kebanyakan suami itu mati lebih dulu daripada istri. Banyak tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal terlebih dahulu sebelum istri-istrinya. Walaupun Khadijah, satu istri yang meninggal di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mengharap Hawa agar Adam memilih kehidupan dunia, apa kata Adam alaihissalam? Ilaiki anni, fa inni innama utitu min qibaliki. Kau pergi ke sana, udahlah nggak usah, katalah. Kau pergi sana, kata dia. Aku nih gara-gara engkau nih. Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya Hawa. Karena kita tahu Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat lelaki. Dan istri, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kau menghadapi mereka. Godaan dari mereka, mereka menuntut ini, mereka minta ini dan itu. Itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan ini dan mendampingi seorang laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang kita harus hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Khalli baini wa baina malaikati rabbi. Sudah biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Rabbku. Itu kata Nabi Adam. Biarkan sudah. Maka malaikat datang. Faqabadhuhu. Dicabut nyawanya. Wa ghassaluhu. Dimandikan Nabi Adam. Ini kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran. Karena kita tahu kisah Habil dan Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil. Dan ceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat. Beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia nggak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan bahwa dimandikan terlebih dahulu. Setelah dimandikan, wa kaffanuhu, dikasih kafan, wa hannatuhu, dikafani, kafan yang udah dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dikasih parfum, kasih minyak wangi. Wa hafaru lahu. Kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka udah bawa peralatan untuk menggali. Nih, pelajaran penting. Wa alhadu lahu. Kemudian dibikin lahat. Kuburan itu ada dua macam.
Ada yang dibelah buminya tuh, tanahnya di tengah, dibelah, dimasukin jasadnya. Ada yang modelnya lahat. Jadi arah kiblatnya dilobangin. Sebesar jasad-jasadnya dimasukin nantinya. Nabi Adam pakai lahat. Ini mereka bikin lahat, mereka gali kuburan, mereka bikin lahat. Setelah itu mereka mensolatnya, belum dikuburkan nih. Dimandikan, dikafani, parfumi, lalu mereka bikin kuburan, gali kuburan. Malaikat-malaikat mengajarkan kepada anak-anak Adam. Thumma dakhalu qabrahu. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, fawada'uhu fi qabri. Maka Nabi Adam diangkat dan disunahkan untuk jenazah itu untuk memasukkannya dari arah kaki kuburan. Kakinya. Jadi kepalanya terlebih dahulu. Itu sunnahnya tuh. Walaupun kalau mau susah Ustaz, karena gak nyaman. Ini gak apa-apa, yang penting bagaimana berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada jenazah itu. Tapi sunnahnya dari arah kaki. Dibawa, kemudian fawada'uhu fi qabri. Dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena modelnya lahat, maka dimasukkan. Seperti ada selorokan deh. Lahat itu, ini kalau kuburannya kayak gini nih, nah itu di sini lubang. Jasad itu dimasukkan, kemudian ditutup. Faham nggak antum? Kalau nggak paham nanti ke kuburan. Berangkat, lihat tuh. Di Madinah tuh yang dipakai sistem lahat. Dua-duanya boleh. Setelah dimasukkan, waba'u alil labin. Ditutup, selorokan itu ditutup pakai batu bata yang nggak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar. Agar apa? Agar ketika orang-orang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah, tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Tsumma kharaju minal qabr. Kemudian setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Tsumma hathau alaihi turab. Kemudian mereka mengambil tanah, menutupinya dengan tanah galian itu. Tsumma qalu. Kemudian mereka berkata, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak cucu Adam, kayak gini nih sunnah kalian. Jadi jamaah, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini. Ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini itu perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya, Allah kirim malaikatnya. Yang mengikuti dapat petunjuk. Dan tidak akan ada kesedihan. Dan tidak akan ada rasa takut buat mereka. Mereka menganggap ini sunnah Nabi kalian. Kalau kita melihat masyarakat dunia, ternyata mereka memiliki realita yang berbeda-beda dalam menguburkan jenazah. Ada yang dibakar. Jadi jenazah itu dibakar. Subhanallah. Rasul SAW mengatakan, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Kau memotong tulangnya mayit, itu seperti memotongnya dalam kondisi dia hidup. Ini dibakar, mati dibakar. Kemudian debunya ditebarkan di lautan mungkin, atau disimpan debunya. Ada yang bikin piramid. Untuk melihat seperti di Mesir. Bagaimana mereka membuat piramid yang besar.
besar, kuburan. Jadi kuburan mereka ruwet sekali. Artinya dalam kondisi hidup mereka susah, mati pun nyusahkan orang banyak. Kalau kita bicara dibakar, butuh biaya sangat besar sekali. Bahkan kalau kita lihat sebagian orang itu dikuburkan dulu karena nggak punya duit. Setelah itu digali kuburannya untuk dibakar. Karena sudah punya duit. Berarti dia membebani keluarganya. Sekali lagi karena mereka tidak mengikuti petunjuk. Ada yang pakai piramid. Yang kalau Anda lihat piramid itu tinggi dan orang kalau menguburkannya harus lelah ya. Ada yang di gunung-gunung dikuburkan, di lereng-lereng bukit. Jadi bukan gali tanah, seperti gua-gua mereka menguburkan. Mungkin kalau di sini di Toraja mungkin mereka melakukan itu. Ada model apa lagi? Ya berbagai macam lah mereka lakukan. Ada yang jasadnya itu dimumikan mungkin. Sehingga ya sekali lagi mereka seakan-akan ingin hidup lebih panjang setelah kematian mereka. Jasadnya tidak ingin dimakan oleh tanah. Mereka simpan, mereka awetkan. Padahal sejatinya bukan masalah dengan jasadnya. Masalah dengan kehidupan setelah kematian. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh umat Islam, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan ini berarti semua syariat. Semua syariat. Artinya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada perubahan dalam masalah penguburan ini. Dan kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah tadi. Bahwasanya mengajarkan sebuah teori dengan lisan itu terkadang kurang membekas dalam hati. Tapi kalau dengan praktek itu malaikat. Anak-anak Adam melihat praktek itu. Bagaimana sejak mulai dimandikan, dikafani, dikasih parfum, kemudian mereka menggali kuburan, bikin lahat, mereka turun, mereka ambil jenazah, mereka melihat proses itu. Sehingga mereka insya Allah tidak akan lupa. Berbeda kalau kita baca sebuah teori. Cara menguburkan jenazah. Kita baca, oh iya, cara memandikan jenazah. Kita baca, oh dimulai dengan yang bagian kanannya, kemudian bagian kirinya, kemudian ya pakai sabun, kemaluannya nggak boleh terbuka, nggak boleh tersingkap. Kita baca. Berbeda dengan kalau kita melihat. Dan orang tua pun ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya, pelajaran paling penting adalah dengan cara memberikan qudwah, memberikan contoh. Sebagian orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok. Rokok ini berbahaya. Bikin batuk, bikin penyakit, membunuhmu." Kau lihat, bapaknya masih merokok. Kira-kira anak itu akan ikut omongan bapaknya, apa akan ikut perbuatan bapak? Mungkin yang disampaikan bapaknya dia udah lupa. Tapi yang dia lihat bagaimana bapaknya terus menyedot itu asap, dia tidak akan lupa. Kemudian kita melihat kemuliaan Nabi Adam dalam kisah ini. Apa kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Ketika awal diciptakan, malaikat diperintahkan untuk sujud. Ketika meninggal dunia, malaikat langsung yang mengurusin jenazahnya. Bahkan mereka yang mensolati Nabi Adam alaihissalam dan memakamkannya. Kemudian kita juga bisa ambil pelajaran kalau malaikat itu bisa berubah. Mereka tercipta dari cahaya. Mereka memiliki sayap.
Allah sebutkan ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha ruba. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4 sayapnya. Itu sayap malaikat. Tapi Allah berikan kekuatan kepada mereka, mereka bisa berubah dalam wujud manusia. Dan di dalam banyak hadis disebutkan bagaimana Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang sahabat Dihya al-Kalbi. Dalam kondisi naik kuda. Kemudian yang terakhir, alat-alat itu sudah ada pada waktu itu. Walaupun kemudian berkembang. Karena yang dibawa oleh malaikat jelas cangkul ya. Tadi serok itu. Kemudian untuk angkat tanah. Itu sudah ada pada masa itu. Cuma tentunya mengalami perubahan dengan semakin modernnya manusia. Allah berikan akal kepada manusia untuk menciptakan berbagai alat yang bermanfaat. Yang kalau kita lihat ada alat berat ya untuk menggali sekarang. Jadi kalau mau menguburkan korban-korban bencana itu, mereka udah tidak gali lagi pakai cangkul, tapi mereka pakai alat berat ya, seperti itu. Tapi ala kulli hal, kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah ini, bahwa seorang harus berusaha menjadi orang baik agar husnul khatimah. Dosa yang pernah dilakukan, kita tetap harus mengingatnya agar kita tidak meremehkan itu dosa. Agar ingatan kita dengan dosa yang pernah kita lakukan mendorong kita untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana rasa mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Pak Ustadz, saya mau tanya gimana menghilangkan pikiran susah. Gimana menghilangkan pikiran susah? Taib. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ من الثمرات والأنفس. Tunggu jamaah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa khawatir. Rasa khawatir itu ujian. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menghilangkan pikiran susah, ya kau harus bersabar. Menerima itu sebagai ketentuan ilahi. Apa yang menimpamu. Dan engkau husnudzon kepada Allah. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai atau tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Apa yang disangkakan hamba? Kalau hamba ini buruk sangka kepada Allah, oh kayaknya aku mau dapat musibah, maka kena musibah tuh kau. Tapi ketika orang berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hidupku akan tenang, insya Allah akan ada solusi, insya Allah akan ada jalan keluar, insya Allah kau akan hidup tenang. Dan terus kau itu optimis dalam kehidupan ini. Jangan melihat kepada yang lebih kaya. Kalau kau melihat kepada yang lebih kaya, kau akan selalu susah. Tapi kalau kau melihat kepada yang lebih rendah dari engkau,
maka kau akan, ya Allah, ternyata Allah tuh banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku. Tapi sekali lagi, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah mengatakan, tadi yang Anda sampaikan di surat Al-Baqarah 156, Allah benar-benar walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika dapat musibah dia mengatakan, ya Allah, kami ini milik Allah, ya Allah. Kita ini milik Engkau, ya Allah, dan kita akan kembali kepada-Mu. Maka perlu seorang muslim husnudzon kepada Allah, optimis dalam kehidupan ini. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tinggal kau menunggu, berdoa, dan bersabar. Ustaz, apakah sakaratul maut orang mukmin dan kafir berbeda? Tolong dijelaskan. Terus kenapa Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut padahal beliaulah sebaik-baiknya makhluk? Jamaah, kalau kita bicara tentang sakaratul maut, Rasul SAW mengatakan inna lil mauti sakarat. Nah, kematian itu ada sekaratnya. Berat orang itu ketika meninggal dunia. Terus apa perbedaan antara orang mukmin dan kafir? Tentunya dalam kehidupan dunia ini, Allah berbagi kenikmatan dunia ini kepada semua orang. Yang mukmin Allah kasih kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Yang kafir Allah kasih kekayaan dan kekuasaan seperti Fir'aun, Namrud. Itu untuk kenikmatan dunia. Jadi kalau berbicara kenikmatan dunia, maka mukmin dan kafir sama aja. Kalau kita bicara kenikmatan dunia. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Allah kasih semuanya. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit beliau? Sampai 10 hari beliau sakit. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sakitnya seorang nabi bukan berarti Allah tidak cinta kepada dia. Bisa jadi itu bentuk cinta untuk memberikan derajat yang tinggi. Dan bagaimana Nabi menunjukkan kesabaran pelajaran bagi umatnya. Bahwa mereka harus bersabar. Kalau Nabi ajak sakit, apalagi yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara sakit ketika dicabut nyawanya, tentunya ada perbedaan yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bahwa seorang mukmin itu dicabut seperti nyawanya seperti rambut dari adonan yang dicabut. Ringan sebenarnya. Tapi kalau orang kafir seperti bulu basah, ya, yang dicabut dari sana susah banget, dia harus berat sekali. Kenapa penyebab perbedaan ini? Karena seorang mukmin ketika dicabut nyawanya, dia ridho, dia kepingin memang pergi. Dan Rasul SAW mengatakan, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Jadi walaupun beliau sakit, dicabutnya nyawa itu beliau dalam kondisi ridho. Dan mudah sekali pencabutannya. Tapi proses sakit itu ada. Adapun orang kafir ketika mau dicabut nyawanya, ruhnya itu lari ke semua jasadnya. Dia nggak mau keluar. Sehingga secara paksa dia itu harus keluar dari jasadnya. Anda akan bacakan firman Allah. Bagaimana Allah menyebutkan tatkala orang-orang kafir mati. Nih, di surat Al-Anfal ayat 50 dan 51. Allah mengatakan,
Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, andai kata engkau melihat, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kondisi orang-orang kafir tatkala malaikat mencabut nyawa mereka, maka engkau akan menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Tatkala mereka memukul wajah mereka, tatkala mereka memukul punggung mereka, pantat mereka, mereka mengatakan dzuku adzabal hariq. Kalian rasakan azab yang pedih. Artinya tatkala mereka hendak dicabut nyawanya dan mendapatkan berita buruk, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, maka tentunya mereka tidak ingin keluar. Dan hal ini Allah jelaskan lebih jelas lagi di surah Al-An'am ayat 93. Allah mengatakan walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kau melihat, nih, Allah mengatakan lagi kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Melihat apa? Melihat tatkala orang-orang zalim dalam posisi sakaratul maut. Kematian datang menjemput mereka. Wal malaikatu basitu aydihim. Ketika malaikat membentangkan tangan mereka dengan memukul mereka, dengan menyuruh mereka untuk keluar jasadnya. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Kenapa mereka tidak mau keluar? Ya, karena mereka mendapatkan berita buruk, ancaman dzuku adzabal hariq. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib dikatakan kepada orang kafir, akhriji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, ila samumin wa hamid, kepada hawa yang panas dan kepada air yang panas, wa dhillin miyahmum, dan naungan yang panas. Maka tatkala itu ruh itu seperti akar yang lari ke seluruh tubuhnya, maka dikeluarkan dari tubuh itu kama yuhrafus safud minasufil mablul, sebagaimana dikeluarkan dari kulit yang basah, ditarik itu bagaimana dia jamaah. Maka keluar dalam kondisi urat-uratnya itu ikut jamaah. Ketika bulu di kulit yang basah itu ditarik, itu keluar sama urat-uratnya. Tidak mudah sekali. Berbeda dengan seorang mukmin yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Katakan wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Bagaimana keluarnya? Maka mereka keluar dengan semua kenikmatan. Mereka akan masuk kepada rahmat Allah. Jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Tapi sakit, kalau dalam urusan dunia tuh, orang sakit sebelum kematian itu biasa. Bahkan Rasulullah SAW sakit dan Nabi Adam sakit. Tapi ketika nyawa dicabut berbeda tentunya. Seperti tadi bulu basah yang dicabut itu akan keluar dengan urat-uratnya kalau orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, maka dia seperti rambut yang diambil dari adonan. Barakallahu fikum. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati? Subhanallah jamaah. Tubuh bisa sakit. Dan kita kalau sakit, tubuh kita mencari tahu penyebabnya apa. Karena kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah penyakit itu tidak akan kembali lagi.
Kita datang ke dokter kasih obat. Orang demam panas kasih obat sama dokter. Obat demam. 3 hari kemudian kata dokter, kalau kau nggak sembuh kau balik. Dia balik nggak sembuh. Dokter akan cari lagi, kenapa nih? Suruh periksa darah. Nanti ketahuan, oh ternyata malaria atau ternyata penyakit ini itu. Memang kita perlu tahu dengan detail apa penyakit hati itu. Penyebabnya apa? Bagaimana menghilangkannya? Ya, kalau kita udah tahu sebabnya, umpamanya sebab penyakit demam itu adalah luka di dalam kaki. Kakinya diobati. Panasnya hilang insya Allah. Insya Allah hilang. Kalau bicara penyakit hati ini, maka kita perlu berdoa yang pertama memohon kepada Allah qalban saliman, hati yang selamat dari penyakit. Kemudian salah satu cara menghilangkan penyakit hati adalah banyak istighfar ya. Tidak suka suudzon sama orang. Nggak hasad, nggak iri. Kemudian kita perlu mengevaluasi hati kita. Karena penyakit hati yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa-dosa yang lainnya adalah penyakit hati yang akan membuat hati jadi gelap. Maka istighfar adalah salah satu obat yang membuat hati kita jadi jernih dan baik lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab.